Katong persembahkan pujian ini sebagai kado ulang tahun ke-72 Gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan memberkati. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan belajar dari dalamnya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Semalam kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kembali kami hendak bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Biarlah Tuhan sendiri yang membukakan pintu batin kami, telinga, pemikiran, dan kehidupan kami tertuju kepada firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mampukan diri hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai 30. Roma 8 ayatnya yang ke-28 sampai 30 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ya Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan tadi tentu saya mengambil dari bagian dari apa yang saya sampaikan kepada anak didik saya selama 2 minggu ini. Ketika kelas 12 memasuki bab yang keempat dengan tema Allah pengasih memulihkan kehidupan bergereja, ayat yang diambil adalah Roma 8 ayatnya yang ke-28. Saya tertarik dengan itu. Karena bagaimanapun juga, kalau kita melihat ayat setelahnya, bukan ayat 28, tetapi ayat 29 dan 30. Bukankah di sana dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahkan ada penegasan di ayatnya yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bukankah ada janji-janji yang begitu manis, yang begitu luar biasa, begitu indahnya untuk didengar pada masa itu, bahkan sampai dengan hari ini? Janji itu adalah janji keselamatan. Orang yang dipilih oleh Tuhan, maka dia dibenarkan, maka dia akan serupa, maka dia akan dimuliakan. Luar biasa indahnya. Tetapi saat saya membaca ayat yang ke-28,
Bukankah ada tanda tanya di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kok seolah-olah ada nada negatifnya ya di sana ya? Kok mendatangkan pesimistis dalam kehidupan kita ya? Mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan ketakutan bagi kita ya? Karena bagaimanapun juga ketika ada ungkapan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu loh. Harapan kehidupan manusia, kalau kemarin di hari Minggu saya mengungkapkan di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Bukankah manusia selalu mengidam-idamkan yang lebar itu, yang langsam itu, yang tol itu, sehingga menjadikan kehidupan kita itu enak, nyaman, damai, sejahtera. Bukan yang sempit, bukan yang terjal, bukan yang berkerikil, bukan yang bergelombang. Walaupun memang iya, kenyataan di dalam kehidupan kita bukan hanya yang lurus-lurus saja, bukan hanya yang lebar-lebar saja, bukan hanya yang baik-baik saja. Ada banyak hal yang kita alami dan itu menyakitkan kita. Itulah yang kadangkala memunculkan kesedihan, kedukaan, keterhilangan, kepesimistisan, atau bahkan keraguan, kekhawatiran, ketakutan bagi kita. Segala sesuatu. Dan nampaknya ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang disampaikan Rasul Paulus tertuju kepada jemaat di Roma ketika itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saat orang-orang Kristen lalu difitnah oleh pembesar-pembesar, penguasa-penguasa di Roma ketika itu. Orang Kristen dianggap sebagai pembakar kota, sebagai pengkhianat bangsa, sehingga mereka harus berhadapan dengan maut. Dan oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan penguatan kepada mereka bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan di dalam penderitaan, di dalam kedukaan, di dalam kesulitan itulah Allah turut bekerja. Allah tidak membiarkan mereka sendirian. Allah menopang, Allah memberikan kekuatan, Allah melawat kehidupan umat yang ada pada waktu itu. Bahkan saudara, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tertuju kepada jemaat di Roma bagian yang ke-28 ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tentu kita juga kilas balik ke zaman perjanjian lama dulu. Pada saat Allah menjalin hubungan yang harmonis dengan Abraham, menjanjikan sesuatu kepada Abraham tentang keselamatan tentu saja. Anak keturunan Abraham menjadi anak pilihan Tuhan untuk diberikan kenyamanan, kenikmatan kehidupan, yaitu dalam diri bangsa Israel tentu saja. Dan di dalam keterpilihan itu, tentu orang juga berangan-angan segala sesuatu yang baik-baik saja. Ketika mereka sudah sampai ke Kanaan, menikmati segala sesuatunya dengan baik, berlimpah susu dan madunya, ya jangan sampai bahwa susu madu itu lalu habis, terkuras. Tetapi bukankah dalam situasi kondisi yang nyaman lalu mereka terdampak kelaparan dalam kehidupan Yakub dan anak-anaknya, dalam kehidupan Yusuf terutama. Ketika lalu Yusuf dibuang, ketika lalu bangsa Israel tinggal selama kurang lebihnya 450 tahun sampai 500 tahun di Mesir, jangan katakan sebagai penduduk yang bebas merdeka, tetapi mereka menjadi budak di sana. Dan itulah sebabnya maka Allah mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Jangan katakan bahwa ketika Yusuf dibuang enak-enak saja. Dia mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan yang dialami Yusuf mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudaranya, bagi kehidupan bangsanya. Ketika bangsa Israel harus 450 tahun berada di Mesir, bukankah mereka juga mengalami penderitaan di balik kebaikan-kebaikan Tuhan? Dan itu Allah turut bekerja. Turut bekerja seperti apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, baik mental maupun fisiknya, dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Ketika bangsa pilihan yang mempunyai angan-angan cita-cita baik-baik saja, bukankah di padang gurun 40 tahun harus diputar-putar di situ, harus menghadapi dingin, menghadapi panas. Iki opo? Wong aku wis dipilih lho, kok uripku kaya ngene. Maka tidak ayal ketika mereka mengatakan, lah lebih baik di Mesir. Di Mesir mereka terjamin walaupun dalam kondisi yang terjajah. Tetapi bukankah di dalam keterpurukan selama 40 tahun Allah juga bekerja di dalamnya? Supaya bangsa Israel itu survive menghadapi hari-hari panjangnya. Mungkin kalau itu ditarik dari sana hingga sampai sekarang, mereka lalu memiliki pengalaman yang hebat, kuat menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi serangan-serangan itu. Bahkan ketika perjalanan itu tidak hanya berhenti sampai 40 tahun. Lalu mereka digojlok lagi, mereka dijadikan budak lagi, mereka terjajah bahkan dibuang 70 tahun. Apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Allah turut bekerja dalam penderitaan mereka. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kan begitu. Mereka diminta untuk ayo terus bersemangat menghadapi segalanya. Ayo jangan biarkan keterpurukan itu menguasai hidupmu. Maka berdoalah untuk kota. Karena ketika kamu berdoa untuk kota tentang kesejahteraannya, maka kesejahteraanmu pun terjamin. Jangan biarkan lalu anak-anakmu merana, sehingga carikan jodoh untuk mereka. Allah turut bekerja di dalammu. Sehingga semangat itu muncul dan tumbuh kembali. Demikian pun dalam kehidupan kita, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada ungkapan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keterpilihan belum tentu lalu menjadikan kita mengasihi Allah. Wong wis dipilih ya iso ta urip sak geleme dhewe, kan begitu toh. Tetapi ayo, ketika kita sadar bahwa kita dipilih, maka kita harus menemukan jati diri kita sebagai orang yang dipilih itu. Syarat-syaratnya ya harus ada umpan balik, mengasihi Allah yang memilih kita. Sehingga ketika kita mengasihi Allah, bukankah lalu kehidupan kita juga menjadi baik di hadapan Tuhan? Menuruti apa yang menjadi titah Tuhan, berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan Tuhan. Hidup keselamatan kita bukanlah takdir. Di sana jelas mengasihi Dia, sehingga ketika kita lalu menjadi umat pilihan, lalu kita dibenarkan, kita ditentukan, bahkan kita dimuliakan, ya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus mau terus berproses. Ada masanya kita harus terjatuh, supaya lalu kita ingat akan kekuasaan Tuhan. Ketika kita sakit, tentu lalu kita mengingat bahwa hidup sehat itu sangat penting. Menjaga diri itu penting. Menjaga kekuatan tubuh itu penting. Ketika kita terjatuh,
tentu kita juga harus ingat bahwa Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kita. Di dalam proses kehidupan hingga sampai dimuliakan, bukan hanya kenikmatan-kenikmatan duniawi, tetapi juga keringkian, kerapuhan itulah yang menyapa hidup kita. Tetapi percayalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah ya dan amin. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah turut bekerja di dalam kerapuhan, di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan hidup kita. Sehingga kita terus diperbaharui. Sebagaimana apa yang saya sampaikan kepada anak-anak. Allah pengasih memulihkan kehidupan bergereja. Allah memperbaharui gereja. Demikian pun dengan kehidupan bangsa dan negara pada saat ini. Keterpurukan, chaos yang terjadi, berita-berita yang miring yang berseliweran di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita harus menikmati kezoliman itu. Yang terjadi peristiwa kemarin, saya juga percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Ketika seolah-olah kita harus terjajah, ketika kita harus diintimidasi, ditekan, kita mengalami keterpurukan. Tetapi biarlah itu semua kita anggap sebagai sesuatu yang positif yang Allah datangkan bagi kita. Supaya kita tetap tegar, supaya kita tetap kuat menghadapi segala tantangan kehidupan. Bahkan ketika disampaikan ada sekian ratus, sekian juta tsunami, bahkan orang yang login ke seberang. Itu artinya mengingatkan kita, ayo kita kuat. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Bahkan kita disanggupkan untuk melakukan semuanya itu dengan baik. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Apapun itu, dalam suka senang kita, dalam duka gembira kita, Allah ada, Allah menyertai, Allah melawat. Sehingga jalani proses yang ada hingga sampai kita dimuliakan oleh Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau sendiri yang melawat kehidupan kami. Engkau sendiri yang telah memilih kami. Engkau sendiri yang telah menetapkan kami. Engkau juga yang membenarkan bahkan memuliakan kehidupan kami. Janji Tuhan senantiasa kami pegang. Walaupun Engkau juga turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu artinya Engkau bekerja, Engkau melawat kehidupan kami bukan hanya pada waktu kesukaan, tetapi juga pada masa kami mengalami keterpurukan. Kami mengalami kesedihan, kedukaan, keterhilangan. Oleh sebab itu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami untuk kami tetap terus berpegang pada gagang salib itu. Dan tidak akan pernah kami lepaskan sampai Engkau memuliakan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang lemah, kami yang rapuh, kami yang tak berdaya menghadapi kehidupan ini. Jangan biarkan kami terus khawatir bahkan dikuasainya. Jangan biarkan ketakutan itu melanda bahkan menguasai kehidupan kami. Keputusasaan jangan sampai ada dalam diri kami. Tuhan, Engkau menanamkan semangat juang bagi kami untuk mengatasi segala sesuatunya karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Setiap sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik.
Setiap persoalan permasalahan kehidupan kami, dalam pekerjaan, di dalam pencarian jati diri, di dalam ekonomi, membina kehidupan keluarga, mengarahkan anak-anak kasih pemberian Tuhan, kami serahkan, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memiliki otoritas bagi hidup kami. Kehidupan bergereja kami dengan berbagai macam pernik-perniknya, dengan berbagai macam pergumulannya, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami, dan kami memohon ampun apabila di dalam persekutuan pagi hari ini ada dosa pelanggaran di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini senantiasa kami naikkan. Amin. Demikian Ibu Bapak dan Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang hidup kita, menyertainya, bahkan melawat selalu senantiasa dalam hidup kita. Terus semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Bagai topan dunia, Tuhanlah